Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrunisa dan rekan saya Safrida Hanum. Kami dari kelas 3B Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Kami membuat video ini ingin menjelaskan tentang tantangan hukum tata pemerintahan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Saya Fahrunisa akan menjelaskan bagian tantangan hukum tata pemerintahan. Tantangan hukum tata pemerintahan yaitu Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional tengah menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak. Perkembangan situasi nasional dewasa ini dicirikan dengan 3 fenomena yang dihadapi, yaitu antara lain pertama, permasalahan yang semakin kompleks atau multidimensi. Yang kedua, perubahan yang semakin cepat, regulasi, kebijakan, dan reaksi masyarakat. Yang ketiga, ketidakpastian yang relatif tinggi. Contohnya yaitu bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang up and down. Alasan perlunya pemerintah di Indonesia yaitu pertama, alasan sejarah secara historis, eksistensi pemerintah daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan nenek moyang dahulu. Sampai dengan sistem pemerintahannya yang diberlakukan pada masa penjajahan. Yang kedua, alasan situasi dan kondisi wilayah secara geografis. Wilayah Indonesia merupakan gugusan pulau dan memiliki keanekaragaman kebudayaan. Hal ini terus dikelola sebaik mungkin sehingga menjadikan bangsa yang berharga untuk mendatangkan devisa. Terus alasan yang selanjutnya, alasan keterbatasan perangkat pemerintah di daerah diperlukan karena tidak semua urusan pemerintah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ya, lalu alasan yang terakhir, alasan politis dan psikologis untuk menjaga kekompakan semua tokoh dan kebutuhan masyarakat dan wilayah. Daerah perlu pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 1945. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, tantangan hukum tata pemerintahan. Lalu selanjutnya, masa depan hukum tata pemerintahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Safrida Hanum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Safrida Hanum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa depan hukum tata pemerintahan. Jadi, masa depan hukum tata pemerintahan itu mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik pula. Tujuan dari good governance itu sendiri yaitu mewujudkan kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang melalui kerjasama dengan semua pihak atau stakeholder, yaitu negara, masyarakat, dan sektor swasta. Good governance yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam pencapaian tujuan nasionalnya memiliki karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu ada partisipasi. Maksud dari partisipasi ini yaitu setiap orang atau warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Yang kedua ada aturan hukum. Nah, aturan hukum dan undang-undang ini harus ditegakkan secara adil dan dipatuhi secara bersama-sama. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi ini fungsinya supaya masyarakat tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun jelas ada batasan-batasan tertentu
dalam melaksanakan transparansi ini. Yang keempat, ada daya tanggap atau responsif. Yang kelima, ada orientasi. Yang keenam, itu berkeadilan atau equality. Nah, pemerintah yang baik itu tentu akan memberi kesempatan yang baik kepada masyarakatnya dalam meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya tanpa adanya perbedaan. Yang ketujuh, ada efektif dan efisien. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang terakhir ada visi dan strategi. Mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.